Saudari-saudara terkasih, kiranya Anda masih ingat perayaan yang sangat serupa kita lakukan juga pada tanggal 1 November dengan konteks atau skop yang lebih luas, yaitu para kudus seluruh gereja. Hari ini Ordo Karmel juga secara khusus mau merayakan kegembiraan yang dianugerahkan Tuhan kepada para anggotanya, para kudus anggota Ordo Karmel. Dan kalau kita lihat, Injil yang dipilihkan persis sama dengan yang waktu itu kita renungkan pada Hari Raya Semua Orang Kudus. Karena memang pesannya sebangun, serupa, bahwa orang-orang kudus ini adalah orang-orang yang berbahagia. Pemilihan Injil ini mengatakan kepada kita bahwa orang-orang kudus ini sesungguhnya adalah orang-orang yang berbahagia. Dalam bahasa aslinya, kata orang yang belajar, saya hanya mempelajarinya, seruan atau kata-kata Yesus yang berulang-ulang, sabda bahagia yang terkenal ini, berbahagialah, berbahagialah, dikatakan oleh Yesus sampai 9 kali, tidak salah hitung. Bahkan di bagian akhir masih ditambah lagi, bersukacitalah dan bergembiralah. Ini sesungguhnya bukan sebuah janji, tetapi ini sebuah pernyataan akan suatu kenyataan yang memang demikian itu adanya. Jadi kalau boleh dibahasakan ulang barangkali, bunyinya seperti ini. Oh, betapa besar kebahagiaan yang dialami, yang menjadi milik orang-orang yang miskin di hadapan Allah, berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran dan seterusnya. Jadi ini sebuah pewartaan yang berwibawa oleh Yesus sendiri bahwa orang-orang yang demikian ini berbahagia dan kebahagiaannya luar biasa. Kebahagiaannya luar biasa istimewa karena diberikan sendiri oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah ini tidak tergugat, tidak terusik, tidak terkacaukan oleh apapun. Oleh hidup tidak, oleh mati tidak, oleh penderitaan dan segala macam hal lain tidak. Ini kebahagiaan yang sungguh-sungguh sejati. Saudari-saudara terkasih, keistimewaannya yang berikutnya adalah cara menggapainya. Kita lihat tadi, miskin di hadapan Allah, berduka cita, dan seterusnya. Tentu ini bukan hal-hal yang negatif, tetapi ini semua kriteria yang disebutkan Yesus ini mau mengatakan bahwa inilah sikap orang yang memilih Allah di atas segalanya. Orang yang mendahulukan Allah, orang yang menempatkan Allah di atas segalanya. Dan itu dilakukan persis seperti yang diajarkan oleh Yesus. Persis seperti yang diteladankan oleh Yesus. Mendahulukan Bapanya dan kehendak. Saudari-saudara terkasih, mungkin kedengarannya ini begitu sulit. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Karena yang pertama-tama menginginkan bahwa kita mengalami kebahagiaan adalah Allah sendiri. Bahkan Allah lebih ingin kita bahagia daripada kita sendiri. Kita mungkin tidak sering sadar akan hal itu. Tetapi itulah kenyataan. Allah yang lebih ingin kita bahagia daripada kita sendiri. Maka karena Dia menginginkan kita selamat dan bahagia, Dia menyediakan segala macam cara. Dia menyediakan segala macam bantuan agar kita bisa sungguh-sungguh mengalami hal itu. Jadi saudara, keinginan Allah agar kita bahagia, agar kita menjadi kudus, itu sesuatu yang diulang-ulang dinyatakan. Dan mungkin salah satu pernyataan yang besar, selain bahwa Yesus sendiri wafat di salib untuk kita, pernyataannya disampaikan lewat gereja, lewat dokumen yang ditulis dalam Konsili Vatikan kedua, Lumen Gentium, yang mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang dipanggil pada kekudusan. Dengan kata lain, setiap orang ditawari kebahagiaan sejati oleh Allah.
dan kita dibantu untuk mencapainya. Dan nyatanya perayaan hari ini, perayaan tanggal 1 November menunjukkan kepada kita bahwa itu mungkin. Ada orang-orang yang memang kemudian menjadi bahagia dan secara khusus digelari kudus. Bukan hanya mereka yang sesungguhnya kudus dan bahagia. Jauh lebih banyak lagi orang-orang di dalam gereja yang seperti itu bahagia. Dan sesungguhnya mereka pun orang-orang kudus. Hanya mungkin tidak dikenal, tidak digelari. Saudara-saudara terkasih, sekali lagi kita ingin merayakan tawaran kasih Allah, kebaikan Allah yang sungguh-sungguh menginginkan agar kita bahagia. Dan tawaran itu bukan sesuatu yang jauh sekali dan tidak bisa dicapai. Mungkin salah satu hal yang ingin disampaikan gereja kepada kita lewat beatifikasi saudara kita Carlo Acutis beberapa waktu yang lalu itu adalah bahwa kekudusan itu bukan sesuatu yang jauh. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang tidak bisa dicapai, apalagi di zaman modern yang begitu banyak tawaran duniawi. Tetapi itu sungguh-sungguh sesuatu yang nyata, yang bisa kita alami, karena disediakan oleh Tuhan bagi kita dengan segala macam bantuan. Pertanyaannya, apakah kita mau sungguh-sungguh menggapai kekudusan itu? Apakah kita sungguh-sungguh mau mengalami kebahagiaan?